Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 21 Maret 2024, Pekan kelima Prapaskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian, bab 17, ayat 3 sampai dengan 9. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 8, ayat 51 sampai dengan 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini, Yesus kembali menegaskan bahwa Ia telah ada sebelum Abraham ada. Di sini, Yesus bukan ingin pamer atau ingin mengabaikan peran Abraham. Tidak sama sekali.
Yesus sesungguhnya ingin agar orang-orang Yahudi menyadari bahwa janji keselamatan sudah ada sejak zaman dahulu dan sekarang terpenuhi dalam diri Yesus. Dia adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega, yang ada sebelum adanya waktu. Maka keselamatan akan datang bagi orang benar yang menaruh harapan dan kepercayaan kepadanya. Sudahkah kita sungguh menaruh harapan padanya? Sabda telah menjadi manusia. Apakah kalian pernah ditanya oleh orang lain tentang Yesus? Mengapa Yesus yang adalah manusia namun disebut juga Allah? Kuasa ibliskah yang dia pakai? Bagi orang yang tidak mengenal Yesus, hal itu merupakan pertanyaan yang normal untuk dilontarkan. Namun, pertanyaan tersebut bisa menjadi sebuah tantangan soal iman bagi umat Kristiani. Maka kita perlu tahu jawabannya. Yesus yang adalah sungguh Allah dan manusia. Yesus yang di dalam dirinya memiliki kodrat manusiawi dan kodrat ilahi. Yesus dilahirkan dari seorang perempuan, yakni Bunda Maria. Hal itu hendak menunjukkan bahwa ia adalah manusia. Namun Yesus dikandung dari Roh Kudus, bukan dari manusia, sehingga dalam diri Yesus memiliki kodrat ilahi. Semua itu terjadi karena Sabda. Sabda yang nyata menjadi manusia, lahir ke dunia demi menebus dosa manusia. Hal yang menjadi persoalan ialah orang-orang Farisi yang merasa sudah taat dan mampu menjalankan hukum Taurat tidak menyadari kedatangan Mesias, juru selamat mereka. Mereka menjadi sadar ketika Yesus telah menderita, wafat dan bangkit demi menebus dosa manusia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini, atas penyertaan-Mu dalam suka dan duka yang telah aku alami. Engkau berkarya dengan menganugerahkan rahmat yang tersembunyi. Aku senantiasa percaya akan kasih-Mu, baik itu dalam pengalaman suka maupun duka. Engkaulah Tuhanku, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.